Setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 SD dan MI. Hari ini kita ketemu lagi di channel Mantias Yugo. Hari ini kita akan belajar untuk tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-5. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Loh, kok baru ngeh ya? Ternyata backgroundnya beda sama yang biasanya. Biasanya kalau background ini dipakai untuk kegiatan latihan pramuka nih. Mari kita ganti ya. Hitung sampai 3. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Masih kurang cocok kayaknya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, biasanya pakai yang ini ya. Nah, gambarnya sudah sesuai backgroundnya dengan kegiatan kita hari ini. Mari kita awali dengan mengamati gambar pada gambar berikut ini. Mari kita amati. Setelah kalian amati, apakah beberapa contoh gambar tersebut merupakan keadaan masyarakat yang sejahtera? Ungkapkan pendapatmu dengan menuliskan perasaanmu pada kolom berikut ini. Seperti yang sudah Bapak contohkan, seperti ini ya. Gambar tersebut menunjukkan masyarakat sejahtera karena dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, seperti dapat bersekolah, dapat berhubungan baik antar umat beragama, mendapatkan hasil panen yang memuaskan, dan berolahraga di lingkungan yang bersih dan sehat. Udin telah memasuki masa pubertas. Udin tak lagi kanak-kanak. Udin mulai bersungguh-sungguh dalam belajar. Udin ingin menjadi anak yang pintar supaya hidupnya sejahtera, sehingga berguna bagi bangsa. Ingatkah kamu perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Lakukanlah kegiatan berikut. Carilah beberapa gambar tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jika kamu anak laki-laki, carilah gambar anak laki-laki pada masa anak-anak dan masa pubertas. Jika kamu perempuan, carilah gambar perempuan pada masa anak-anak dan juga masa pubertas. Tempelkan gambar yang kamu temukan pada kotak di bawah. Tuliskan keterangan berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan juga ciri-ciri masa pubertas. Contoh yang sudah Bapak buat seperti ini. Misalkan Bapak mengisi gambar anak laki-laki. Ya, tentu kalian mengisi dengan jenis kelamin kalian masing-masing. Kamu bisa mencontoh seperti Bapak, seperti gambar berikut ini. Ciri masa kanak-kanak yaitu mampu merekam dalam ingatan berbagai peristiwa. Yang kedua, mulai menyesuaikan diri. Yang ketiga, rasa ingin tahu lebih besar. Yang keempat, emosi masih berubah-ubah. Dan yang kelima, keinginan memiliki barang orang lain. Dan yang keenam, mengenal baik dan buruk. Sedangkan pada gambar anak pada masa pubertas, untuk yang laki-laki, kamu juga bisa mencantumkan ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, badan bertambah tinggi. Yang kedua, suara membesar. Yang ketiga, jakun mulai tumbuh. Yang keempat, bahu bertambah lebar dan bidang. Yang kelima, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Nah, kesimpulan, perbedaan pada masa anak-anak dan masa pubertas adalah perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas adalah tampak pada perkembangan dan perubahan fisik dari masa kanak-kanak dan masa pubertas.
Masyarakat yang sejahtera berada dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat sehat diperlukan kerjasama. Siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Mari kita baca bacaan berikut ini. Pentingnya kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, menguras tempat, penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak akan terwujud. Sebelum kita lanjutkan video ini, yuk subscribe bagi yang belum. Lalu klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Kamu juga boleh like video ini, lalu komen, sertakan nama kamu. Terima kasih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Cobalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel atau diagram pada kolom berikut sesuai dengan kreasimu. Nah, berikut Bapak berikan contoh. Ya, kamu boleh buat dengan tabel atau diagram. Bapak contohkan seperti ini. Silakan kalian berkreasi yang lebih bagus. Nah, setelah membaca judul teks, ya, apa itu kerjasama? Nah, setelah membaca teks, ternyata dapat diketahui kerjasama ternyata interaksi antar teman di lingkungan rumah maupun di sekolah. Pentingkah kerjasama? Nah, setelah membaca kita mendapatkan informasi kerjasama ternyata penting karena manusia adalah makhluk sosial. Ya. Yang ketiga, contoh kerjasama. Ya. Setelah membaca teks mendapatkan informasi kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran 5 di subtema 3 tema 6 ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat dimengerti. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.